Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai jurnal akuntansi. Sebelum lanjut ke pelajaran kita, dimohon untuk subscribe, like, dan komen ya. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang sedang belajar akuntansi juga. Baik, kita mulai dengan slide pertama. Jadi kita harus tahu dulu apa kegunaan dari jurnal akuntansi. Jurnal akuntansi berguna untuk menyusun laporan keuangan di setiap tahap, misalnya untuk menghitung besarnya laba dan rugi. Dalam jurnal itu akan tercatat dengan rinci setiap transaksi, beserta dengan catatan-catatan kegiatan transaksinya, nominal transaksinya, tanggal transaksinya, dan hal-hal penting lainnya yang menyangkut keuangan. Jurnal akuntansi keuangan adalah akun terperinci dari semua transaksi keuangan suatu bisnis. Ini juga dikenal sebagai buku entry asli karena tempat pertama di mana transaksi dicatat seperti transaksi keuangan pemasukan ataupun pengeluaran dalam sebuah perusahaan. Entry dalam jurnal akuntansi digunakan untuk membuat buku besar yang kemudian digunakan untuk membuat laporan keuangan bisnis. Sekarang kita belajar mengenai jenis-jenis jurnal akuntansi. Yang pertama ada jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah jurnal sederhana yang hanya mempengaruhi dua akun. Satu akun terkait dengan debit dan satu akun lainnya terkait dengan kredit. Selain itu, jurnal umum adalah jurnal yang sering digunakan dalam setiap transaksi keuangan. Yang kedua adalah jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Adapun contoh jurnal khusus yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan lainnya. Yang ketiga adalah jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat pada akhir periode akuntansi. Fungsi jurnal penyesuaian untuk membandingkan jumlah yang dicatat apakah sudah sama dengan periode pengakuan yang sama. Lalu jurnal yang lainnya adalah jurnal pembalik. Merupakan jurnal yang berfungsi untuk membalikkan jurnal penyesuaian demi tujuan untuk membentuk akun neraca. Yang terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Perlu diperhatikan dalam membuat jurnal akuntansi. Pertama, memahami karakteristik setiap akun. Ada beberapa nama akun yang digunakan untuk membuat sebuah jurnal akuntansi. Maka Anda harus dapat memahami setiap karakteristik dari masing-masing akun tersebut, yaitu untuk aktiva dan biaya-biaya setiap penambahan akan di-entry di jurnal sisi debit, sedangkan pengurangan akan di-entry di jurnal sisi kredit. Untuk pasiva dan pendapatan, setiap penambahan akan di-entry di jurnal di sisi kredit, sedangkan pengurangan akan di-entry di sisi debit. 2. Mengumpulkan bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti yang kuat untuk menghindari kecurangan pada jurnal akuntansi. Bentuknya bisa beragam, mulai dari nota, faktur, kwitansi, dan lain sebagainya. Selain itu, hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan saja yang boleh dicatat dalam jurnal. Dalam satu transaksi, minimal ada 2 akun yang pasti terpengaruh. 3. Mengidentifikasi setiap transaksi. Dalam jurnal akuntansi, mengidentifikasi setiap transaksi perlu bersama orang yang sudah menguasai ilmu pembukuan, dikarenakan tidak semua orang bisa memahami berbagai bentuk transaksi yang ada. Membutuhkan analisa serta identifikasi yang detail dan mendalam agar menghindari terjadi kesalahan pada contoh jurnal akuntansi keuangan. Apabila sudah terkumpul semua bukti transaksi dan telah dilakukan identifikasi,
Langkah selanjutnya adalah membuat jurnal transaksi. Istilah yang biasa digunakan untuk aktivitas membuat jurnal umum adalah penjurnalan. Sistem mencatat dalam jurnal transaksi adalah bersifat double entry. Sekarang kita lihat contoh jurnal umum. Tanggal 1 Januari 2022, Bapak Budi dan Ibu Siti membuka usaha bersama sebuah toko beras dengan nama Toko Maju Terus. Sebagai modal awal, Bapak Budi menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta dan Ibu Siti menyetorkan persediaan beras sebanyak 1.500 kilo seharga 10.000 per kilo, sehingga total modal Ibu Siti sebesar 15 juta. Jurnalnya sebagai berikut. Kas didebet 20 juta, persediaan didebet 15 juta, di kreditnya modal Budi 20 juta dan modal Siti 15 juta. Contoh jurnal umum yang kedua. Tanggal 5 Januari 2022, Toko Maju Terus membeli perlengkapan untuk usahanya sebesar 3 juta secara kredit. Maka jurnalnya sebagai berikut. Didebet perlengkapan 3 juta, dikredit hutang sebesar 3 juta. Contoh jurnal umum yang ketiga. Tanggal 10 Januari 2022, terdapat penjualan beras secara tunai sebanyak 300 kg beras seharga 12.000 per kilo. Jurnalnya sebagai berikut. Kas didebet sebesar 3.600.000 dan penjualan dikredit 3.600.000. Selanjutnya contoh jurnal umum yang keempat. Tanggal 20 Januari 2022, Toko Maju Terus membayar biaya listrik sebesar 1 juta dan biaya telepon sebesar 500.000 secara tunai. Jurnalnya sebagai berikut. Didebet biaya listrik 1 juta dan biaya telepon 500.000, sedangkan dikredit kas sebesar 1.500.000. Contoh yang kelima. Tanggal 24 Januari 2022, Bapak Surya membeli beras di Toko Maju Terus sebanyak 100 kg, seharga 12.000 per kilo, dengan tempo pembayaran 5 hari. Jurnalnya sebagai berikut. Piutang didebet sebesar 1.200.000 dan penjualan dikredit sebesar 1.200.000. Contoh yang keenam. Tanggal 28 Januari 2022, Toko Maju Terus membayar hutang pembelian peralatan sebesar 2 juta. Jurnalnya sebagai berikut. Hutang didebet sebesar 2 juta dan kas dikredit sebesar 2 juta. Lalu contoh yang ketujuh. Tanggal 29 Januari 2022, Bapak Surya melunasi hutang pembelian berasnya. Jurnalnya sebagai berikut. Kas didebet sebesar 1.200.000 dan piutang dikredit sebesar 1.200.000. Sekarang kita lihat contoh jurnal khusus pembelian. Tanggal 1 Januari 2022, Toko Sukses membeli barang dagangan untuk usahanya dari Toko Agung sebesar 5 juta secara kredit. Tanggal 15 Januari 2022, Toko Sukses membeli barang dagangan untuk usahanya dari Toko Lengkap sebesar 10 juta secara kredit. Maka contoh jurnal khusus pembelian periode Januari 2022 seperti ini ya. Ada kolom tanggal, di sini kita tulis. Karena ini Januari 2022, kita tulis di sini Januari 2022. Lalu tanggalnya tanggal 1 dan 15, tanggal 1 dan 15. Tanggal 1 transaksi dengan Toko Agung sebesar 5 juta. Nah, ini pembelian barang ya secara kredit, berarti di debetnya dia mencatat sebagai persediaan. Masuk sebagai persediaan 5 juta dan di kreditnya dicatat sebagai utang dagang 5 juta. Nah, tanggal 15 membeli dari Toko Lengkap 10 juta secara kredit juga. Jadi sama nih, masuk ke debet persediaan 10 juta dan dikredit utang dagang sebesar 10 juta. Jadi total persediaan yang bertambah di bulan Januari adalah sebesar 15 juta. Dan total utang dagang yang bertambah di bulan Januari adalah sebesar 15 juta. Nah, sekarang kita lihat contoh jurnal khusus penjualan.
Tanggal 10 Januari 2022, toko sukses menjual barang dagangan untuk usahanya ke toko abadi sebesar 8 juta secara kredit. Tanggal 19 Januari 2022, toko sukses menjual barang dagangan untuk usahanya ke toko online sebesar 13 juta secara kredit. Nah, ini contoh jurnal khusus penjualan periode Januari 2022. Sama seperti tadi, ada tanggal yang berisi dengan tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal 10 transaksinya dan tanggal 19. Lawan transaksinya toko abadi dan toko online. Lalu, karena dia menjual barang dagangan secara kredit, maka di debitnya dicatat sebagai piutang dagang. Toko abadi 8 juta, toko online 13 juta. Total 21 juta. Lalu di kreditnya penjualan sebesar 8 juta untuk transaksi dengan toko abadi dan toko online sebesar 13 juta, jadi totalnya 21 juta. Jadi kalau untuk penjualan kredit, jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang di debit, di kreditnya penjualan. Ini kalau menggunakan jurnal khusus penjualan. Jadi satu jurnal ini hanya khusus untuk penjualan saja. Sekarang kita belajar mengenai jurnal khusus penerimaan kas. Ini contohnya. CV Subur dalam bulan Maret 2022 mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas sebagai berikut. Tanggal 7 Maret, dijual tunai kepada CP baru barang dagangan dengan harga 1 juta. Jadi dicatat di sini, tanggal 7 Maret, penjualan tunai, debitnya kas 1 juta karena kasnya bertambah, lalu kreditnya penjualan 1 juta karena penjualannya bertambah. Tanggal 10 Maret diterima dari CP lama pelunasan faktur tanggal 1 Maret sebesar 2 juta dengan potongan tunai 2%. Jadi sini tanggal 10 keterangannya CP lama, debitnya 1.960, potongan penjualnya 40.000. 40.000 ini adalah potongan tunai tadi yang 2%. 2% kali 2 juta. Jadi 40.000, sehingga kasnya diterima berkurang. Jadi 2 juta dikurangi 40.000, 1.960.000. Lalu lawan transaksinya di kredit adalah piutang, karena piutang berkurang sebesar 2 juta. Nah, di tanggal 20 Maret mendapatkan pinjaman uang dari Bank ABC uang sebesar 200 juta. Sini keterangannya, tanggalnya 20 Maret, keterangannya utang bank, debitnya adalah kas sebesar 200 juta karena penambahan kas. Lalu lawan transaksinya ada kredit. Jadi kreditnya adalah utang bank. Utang bank bertambah sebesar 200 juta. Jadi secara total jumlah debit adalah 203 juta. Di kredit juga gitu, 2 juta plus 1 juta plus 200 juta. Jadi 203 juta. Selanjutnya kita akan lihat contoh jurnal khusus pengeluaran kas. CV Subur dalam bulan Maret 2022 mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas sebagai berikut. Tanggal 5 Maret, dibeli tunai dari CP Abu barang dagangan dengan harga 1.500.000. Jadi dicatat di sini tanggal 5 Maret pembelian tunai. Masuk ke debitnya sebagai pembelian 1.500.000. Di kreditnya karena sudah mengeluarkan kas karena tunai dicatat mengurangi kas sebesar 1.500.000. Jadi kreditnya kas. Lalu tanggal 15 Maret dibayar faktur pembelian dari CV Suka tanggal 3 Maret sebesar 2.500.000 dengan potongan pembelian 2%. Dicatat di sini tanggal 15 Maret 2022 keterangannya CV Suka. Karena ini membayar faktur pembelian, berarti dia membayar utang. Jadi debitnya utang berkurang 2.500.000. Lalu lawan transaksinya adalah kas dan potongan pembelian. Potongan pembelian 2% dari 2.500.000 adalah 50 juta. Sehingga kasnya berkurang menjadi 2.450.000. Lalu tanggal 28 Maret membayar gaji karyawan sebesar 15 juta. Di sini tanggal 28 Maret 2022 keterangannya gaji karyawan.
Di debitnya adalah biaya gaji 15 juta, di kreditnya adalah kas sebesar 15 juta. Jadi secara total, jumlah debit di periode Maret 2022 adalah sebesar 19 juta. Di kredit juga gitu, jumlahnya adalah 19 juta. Sekian contoh-contoh jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus. Untuk jurnal penyesuaian dan jurnal pembalik akan kita bahas di video-video saya selanjutnya. Jadi, tonton terus video-video saya. Jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda dan ajak mereka untuk subscribe dan like video ini serta video-video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.